Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anggita Pratiwi, NPM 23082600136. I will presentation about sistem pencernaan. Baiklah, poin yang pertama kita akan membahas tentang apa saja mekanisme dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah mulut ini dia terbagi menjadi mekanis dan kimiawi, di mana mekanis ini adalah proses mengunyah makanan untuk mengurangi ukuran dan mempersiapkannya untuk pencernaan lebih lanjut. Sedangkan kimiawi dia adalah enzim amilase dalam air liur untuk menguraikan. Baiklah, poin yang pertama kita akan membahas tentang apa saja mekanisme dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut terbagi menjadi dua, yaitu adalah mekanis dan kimiawi. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang secara mekanis. Secara mekanis adalah proses mengunyah makanan untuk mengurangi ukuran dan mempersiapkannya untuk pencernaan lebih lanjut. Sedangkan secara kimiawi adalah yang bekerja di sini adalah enzim dari dalam air liur, di mana mulai mengurai karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Yang kedua ada esofagus, di mana esofagus ini adalah gerakan peristaltik membawa makanan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung atau sering kita sebut adalah gester. Lambung ini dia sekresi asam lambung membantu mencerna makanan dan membunuh mikroorganisme patogen. Di sini mikroorganisme patogen itu bisa berupa bakteri, virus, dan lain-lain. Yang ketiga, dia di lambung ini terdapat enzim, di mana salah satunya adalah enzim pepsin. Enzim ini mengurai protein menjadi peptida lebih kecil. Yang keempat ada pankreas. Di pankreas ini dia enzim pencernaan menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti lipase. Lipase sering kita sebut adalah lipid atau untuk lemak, sedangkan tripsin dan kimotripsin dia tuh untuk protein dan amilase untuk karbohidrat. Yang kelima ada empedu. Di sini empedu ini berfungsi sebagai berfungsi sebagai emulasi lemak. Empedu sendiri diproduksi di hati atau heper dan disimpan di kantong empedu, membantu memecah lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar dapat diurai lebih efisien oleh enzim pencernaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja sih enzim-enzim dari sistem pencernaan. Yang pertama ada amilase. Tadi kan kita bahas amilase adalah enzim untuk mengurai karbohidrat menjadi gula yang sederhana. Yang kedua ada pepsin. Di mana pepsin ini dia berfungsi untuk mengurai karbohidrat menjadi peptida. Jadi tadi kan kita bahas amilase dia karbohidrat. Kalau pepsin dia untuk protein. Yang ketiga ada lipase, di mana enzim lipase ini diambil dari kata lipid. Lipid kan artinya lemak. Dia tuh mengurai lemak menjadi asam lemak. Jadi asam lemak nih bentuk sederhana dari lemak. Yang keempat ada tripsin dan kimotripsin. Dia mengurai protein menjadi asam amino. Jadi protein dirubah sederhananya adalah asam amino. Yang kelima ada laktase, sukrase, dan maltase. Di mana mengurai gula atau glukosa kompleks menjadi gula sederhana. Yang keenam ada pankreatik lipase, di mana dia mengurai lemak. Yang terakhir ada pankreatik protase, di mana dia melanjutkan pemecahan dari protein. Itu adalah enzim-enzim yang ada pada sistem pencernaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tadi kan kita bahas tentang enzim-enzim di sistem pencernaan. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih hormon-hormon pada sistem pencernaan. Di sistem pencernaan juga terdapat hormon-hormon yang penting. Yang pertama ada ghrelin.
di mana hormon ini yang stimulasi rasa lapar dan saat perut kosong. Jadi hormon ghrelin ini dia adalah hormon saat kita lapar atau saat perut kita terasa kosong. Yang kedua ada hormon leptin, di mana hormon leptin ini dia antonimnya dari ghrelin. Dia memberi sinyal kalau sudah kenyang dan setelah makan. Yang ketiga, ada insulin. Nah, di mana hormon insulin ini bekerja untuk mengatur kadar gula darah. Hormon insulin ini bekerja saat kadar gula darah dalam tubuh meningkat. Sementara selanjutnya kita akan membahas tentang glukagon. Glukagon ini kebalikan dari insulin. Dia bekerja jika kadar gula darah dalam tubuh kita menurun. Dialah berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah kita. Yang kelima ada sekretin. Hormon ini dia merangsang pankreas dan mengatur pH usus. Jadi sekretin ini dialah yang mengatur pH dalam usus. Nah, yang keenam ada hormon CCK. Hormon ini merangsang pelepasan empedu. Tadi kan empedu diproduksi di dalam hati. Dia merangsang empedu untuk mengurangi rasa lapar. Yang terakhir ada hormon peptida YY atau PYY. Jadi hormon ini memberi sinyal kenyang setelah makan. Jadi hormon peptida YY ini sama dengan hormon leptin. Dia memberi sinyal saat kita kenyang. Baiklah, tadi kan kita bahas tentang lapar dan kenyang. Jadi poin terakhir kali ini adalah kita akan membahas bagaimana sih proses lapar dan kenyang itu. Yang pertama kita akan membahas apa itu proses lapar. Proses lapar adalah dia pertama distimulasi di otak. Jadi otak menerima sinyal dari perut dan usus saat tubuh membutuhkan energi atau nutrisi tambahan. Lalu disitulah hormon ghrelin atau hormon lapar dari lambung meningkat saat perut kosong dan merangsang rasa lapar. Setelah itu saraf vagus mengirim sinyal ke otak bahwa perut sedang lapar atau perut kosong. Jadi disitulah di saat keadaan itu kita akan merasakan perut kita lapar dan kita akan membutuhkan makanan. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang proses kenyang. Di mana proses ini dia yang pertama dia stimulus di otak juga setelah makan. Kan setelah makan di situ insulin dibutuhkan karena kadar gula darah kita meningkat saat makan dan memberi sinyal ke otak bahwa tubuh telah menerima cukup nutrisi. Jadi kan itu kebalikan dari rasa lapar tadi. Di sana maka hormon leptin dari sel lemak meningkat. Di sana kan hormon leptin tadi kita bahas adalah hormon saat kita kenyang. Di situ dia memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sudah kenyang, maka kita akan otomatis berhenti makan. Di sanalah peptida YY dan hormon CCK dari usus halus memberi sinyal ke otak bahwa makanan sudah dicerna. Di situ proses kenyang pun terjadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Baiklah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Jika ada kata yang salah, itu datang dari saya sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabil khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.